Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah taqullah tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, jemaah jelang zuhur, semoga Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kami yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian zuhur setiap Kamis menjelang azan dikumandangkan, selalu berharap kepada Allah kiranya jemaah betah hadir setiap hari Kamis ini dan tidak setiap hari Kamis, setiap harinya menjelang zuhur ini, karena tidak mudah untuk hadir sebelum azan dikumandangkan. Tapi yakinlah orang tua kita mengambil program ini sebagai bagian dari dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kami yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan istiqomah. Yakinlah Bapak Ibu luar biasa pahala yang Allah janjikan kepada kita. Kalau kita nampak pahala itu, kalau pahala itu berwujud Bapak Ibu dan dilihat oleh orang lain yang tak datang, maka mereka pasti berbondong-bondong akan datang. Tapi sengaja Allah buat pahala itu tidak berwujud, tidak nampak. Disitulah letak ujiannya. Maka kami berharap diri kami dan Bapak Ibu semua, walaupun pahala itu tidak berwujud, yakinlah pahala itu akan Allah berikan kepada kita. Apa itu pahala? Pahala itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah itu bisa merupakan menaikkan derajat kita nanti di akhirat, bisa juga membuat kenyamanan hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti mana kita niatkan setiap hari Kamis ini kita akan mengaji hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan sekarang kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat 39. Sebelumnya, berapa minggu sebelumnya kita sudah sampaikan Al-Baqarah ayat 38. Di ayat 38-nya, seperti karena kami sampaikan sebelumnya, Allah menginformasikan kunna bitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kalian semuanya dari surga, di mana Nabi Adam, iblis diturunkan ke dunia, keluarkan dari surga. Wa imma tiyanakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka nanti akan datang kepada kalian, kata Allah, petunjuk dariku, maka ikutilah petunjuk itu. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan ada rasa takut dan tidak ada bersedih hati. Nah, sekarang kita lihat ayat 39-nya. Walazina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar. Orang ingkar, orang kafir. Wa kazzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam. Jadi penting Allah mengatakan Bapak Ibu di ayat 38-nya, siapa yang ikut Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an hidupnya, dia tidak akan merasa sedih, tidak merasa duka cita, dan tidak merasa takut Bapak Ibu. Maka inilah yang kita pentingkan sebentar dalam hidup yang sebentar ini, yang kita aman dari rasa takut, nak doa rasa takut Bapak Ibu, dan juga tidak aman dari rasa sedih. Itu yang penting Bapak Ibu, nak doa takut, bisa takut miskin, takut sakit, takut mati, nak doa takut itu dah. Kalau wala khaufun itu Bapak Ibu, kita khawatir kepada sesuatu yang belum terjadi. Kalau wala yahzanun itu sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Meninggal orang tua, sakit, misalnya dililit utang, sedang dililit utang, sedang bermasalah, tapi kita tidak bersedih. Itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi Bapak Ibu yakinlah apa yang Allah katakan ini. Kalau ingin terbebas dari dua ini, terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa sedih hati,
maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Dan Allah ingatkan di ayat selanjutnya ayat 39 yang kita bahas hari ini. Dan orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia engkar, dia kafir, kemudian kazab, mendustakan ayat-ayat kami tadi, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya. Di Bapak Ibu, ini ancaman yang luar biasa ini Bapak Ibu. Harus serius kita mensikapinya bahwa ini pasti akan terjadi. Jangan kita menganggap ini angin lalu, biasa-biasa saja, jangan sampai. Kalau minta ampun kita kepada Allah Bapak Ibu, kita meninggal dunia itu tempat dua saja, surga dan neraka. Jangan pernah berpikir kita singgah sebentar di neraka Bapak Ibu. Jangan pernah. Oleh kamu masuk neraka orang, oleh kamu masuk surga orang beriman. Bukan apa? Jangan ada terselip sedikit pun kata-kata ini. Karena walaupun satu hari atau 2 hari kita di neraka itu Bapak Ibu, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Bayangkan 1000 jam tidak tahu dipenggang ke Bapak Ibu. Nah, ke 1000 tahun nanti di situ minta ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 39 ini? Yang pertama, keimanan itu pilihan. Ya, pilihan. Allah rentangkannya Quran, keluarlah kamu dari surga, turunlah ke bumi, ini Al-Quran. Ikut petunjuk, kamu akan selamat dari rasa takut, selamat dari rasa sedih hati. Kalau kamu tidak ikut petunjuk, ya tidak apa-apa, maka kamu akan masuk neraka. Maka keimanan itu pilihan. Yang mengikuti petunjuk selamat, yang mendustakan celaka. Penting di Al-Quran ini hidayah petunjuk. Apa hidayah itu? Hidayah itu informasi yang menyampaikan kita kepada tujuan. Itu hidayah Bapak ya, informasi yang menyampaikan kita kepada tujuan. Nah, kita dari Padang, kita ingin pergi Pekanbaru, ada petunjuknya. Bawa dari Padang kau pergi ke Panjang, pergi ke Bukit Tinggi, pergi ke Bekumbua, Bekon naik awak ke posisi flyover, kalau 9. Petunjuk-petunjuk itu kita ikuti sampailah kita ke Pekanbaru. Kalau petunjuk itu tidak kita ikuti buat ke Jambi. Jadi maka terserah kita ikuti petunjuk sampai ke Pekanbaru, dan ikut petunjuk, mungkin untuk jurang. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, tidak cukup tahu ayat, tapi harus mengimaninya. Kita tahu sekarang ini kan, semua dengar sekarang ini bahwa siapa yang dapat petunjuk dia akan selamat. Siapa yang tidak ikut Al-Quran dia masuk neraka. Kita tahu semuanya. Tidak cukup tahu, harus diimani. Diimani itu bagaimana? Kita pastikan setiap yang kita lakukan ini selamat tak kita? Selamat enggak kita dari neraka kalau kita kerjakan ini? Kalau selamat kerjakan. Kalau tidak tinggalkan. Itu yang namanya tidak cukup tahu saja, tapi harus diimani. Kemudian yang ketiga, ancaman neraka itu nyata, bukan kiasan, bukan dongeng, tapi akhir dari pilihan hidup. Bayangkan Bapak Ibu, kehidupan ini akan berlanjut gitu. Berlanjutnya dua sinyo. Kalau hendak sarugo narako. Kalau anda percaya ada neraka, sudah tu awak berbuat sekehendak hati kita, berbuat maksiat, tidak ikut aturan Allah, awak pasti mati. Masuk neraka awak sudah tu betapa ngerinya Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu sering kami katakan di sini, kita berbuat sesuatu yang kita yakin neraka itu ada, kita hati-hati, kita mati. Rupanya neraka tidak ada misalnya dong. Kan awak salah baik, ya kan? Awak jago gua bukan kerajaan awak supaya jangan neraka. Lalu awak mati, rupanya neraka tidak ada, kan salah baik awak. Rupanya awak kerajaan ikut misalnya kan neraka ada, tapi orang salah baik lah. Maka pilihan bodoh orang yang tidak mempersiapkan diri. Maka kata Rasulullah, manusia cerdas itu siapa? Kata Rasulullah, manusia yang mengingat mati. Berarti mengingat mati itu mengingat surga dan neraka. Kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk masuk surga, mempersiapkan dirinya agar terhindar dari neraka. Itulah orang yang cerdas. Jadi maka Bapak Ibu, jadilah kita orang yang cerdas. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, kekekalan di neraka adalah akibat kekufuran dan penolakan terus menerus.
Jadi kita dalam hidup ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita masuk neraka. Maka setiap kita ada salah tobat, salah minta ampun, salah minta ampun, salah minta ampun. Kalau suruh terus dan kita tidak minta ampun, atau ada orang berkatakan salah wakini itu minta ampun, biasalah walia itu minta ampun, biasalah minta ampun. Ini ada. Allah itu maaf pengampun. Cuman yang dikhawatirkan kita buat salah, kita minta ampun, kita buat salah, mau minta ampun dulu malaikat maut menyebut nyawa kita sebelum minta ampun berikutnya. Nah, itulah yang bahaya. Maka jangan pernah kita mau berbuat salah walaupun sebentar, karena takutnya setelah berbuat salah sebentar itu Allah panggil kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, masih ada waktu 3 menit. Jadi contoh nyata yang bisa kita lihat Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang menolak kebenaran Al-Quran karena gengsi atau mengikuti budaya. Inilah biasa mengarajuan yang model kuat, tak turun temurunnya mengarajuan model kuat. Nenek moyangnya apanya ketua lo dalam mengerjakan sesuatu budaya itu, tidak ingin merubah itu, hanya ikuti budaya yang salah itu. Maka seperti ini dia sudah menjerumuskan ke neraka. Allah mengatakan ini Al-Quran melarang kita melakukan budaya seperti ini. Kalau kamu menghindari budaya ini, kamu akan selamat. Kalau ikut budaya ini, kamu akan masuk neraka. Maka jangan sampai kita hanya karena budaya, hanya karena segan dengan manusia, kita langgar aturan Allah. Cuma ada juga orang mengatakan apa? Menganggap ayat Allah tidak relevan lagi dalam zaman modern. Ada itu cendekiawan Muslim yang mereka merasa hebat, merasa cerdas, sehingga ada mereka yang mengkritisi ayat Al-Quran. Cocok ayat itu kini, zaman kini kau ndak riba, nak mungkin maka bisa beli onda awak kalau ndak riba, bisa bisnis sebab kalau ndak riba, bisa awak kalau nak menyogok, kalau nak masuk nak menyogok awak tak terima, awak harus menyogok awak. Kalau ada yang seperti ini terserah dia mau ikut aturan Allah, dia selamat dari rasa takut dan rasa sedih hati. Kalau dia tidak ikut aturan Allah, dia ikut pikiran-pikiran dia, siap dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itulah Bapak Ibu, luar biasa firman Allah dalam surah Al-Baqarah 38-39, kita ambil hikmahnya. Jangan pernah kita Bapak Ibu kita jual dunia yang sebentar kemudian kita masuk neraka selama-lamanya. Jangan pernah mau seperti itu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.